alasan yang sangat rigid gitu, kenapa harus hafal. Waktu kecil aku mengagumi itu betul. Padahal aku hanyalah anak kecil yang nggak paham apa yang aku baca. Kalau ada yang nanya, aku pengen hafiz dong, pertanyaannya buat apa? Buat Bener apa? sih. Dan selama ini yang katanya nanti orang tuanya masuk surga atau apa, yang katanya hafal Quran, benar nggak ada perintah hafal Quran, itu nggak ada. Perintah untuk menghafalkan Quran nggak ada. Ada perintah untuk menjaga, tapi bukan literally menghafal secara verbatim seperti yang aku lakukan. Kang mbak-mbak sing khatam Quran pede mawon. Bahwa yang Anda lakukan menghafal Quran itu sudah benar. Meskipun Anda tidak sempurna, misalnya Anda tidak paham, Anda tidak bisa melakukan. Hifdzu kalil Quran wa al hifdzulah. Kamu menghafalkan Quran itu sudah menjaga lafaz-lafaz Quran. Sehingga lafaz Quran tetap mutawatir, lafaz Quran tetap ma'ruf, tetap masyhur, sehingga ketika ada yang memasukkan Quran konangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami, Cahyati Lepan Mutu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mirsa, para sahabat yang telah mendukung channel kami, telah men-subscribe channel kami. Jazakumullahu ahsanal jaza, jazaan jazila. Dan bagi mirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya membawakan video ya. Ini pernah juga saya tayangkan ya, pernah saya komentari, yaitu seorang perempuan yang waktu itu podcast dengan Ade Armando ya. Sekarang dia podcast ya dengan orang lain ya. Ini perempuan ini bernama Kumaila, mengaku menghafal Quran sejak berusia 8 tahun. Namun miris sekali apa yang disampaikan itu jauh dari dari yang dia katakan. Kalau orang yang menghafal Quran sejak kecil tentunya berusaha untuk memahami bagaimana isi Al-Quran itu. Namun di sini si Kumaila justru merendahkan Al-Quran itu sendiri, bahkan menggembosi orang-orang yang atau anak-anak yang menghafal Al-Quran. Dikatakan membaca Al-Quran tidak ada gunanya, membaca Al-Quran cuman hafalan bagaikan burung beo. Itu sangat sangat miris sekali. Orang yang mengaku hafal Quran sejak usia 8 tahun, kata-katanya sangat tidak mencerminkan sebagai orang yang hamalatul Quran. Dan ini nanti akan ditanggapi langsung oleh Gus Mbak. Mari kita simak videonya. Alasan yang sangat rigid gitu, kenapa harus hafal. Waktu kecil aku juga bingung kenapa orang-orang dewasa sekitar aku sangat bangga terhadap aku yang hafal Quran. Jadi sama pesantren tuh kadang aku suka dibawa ke majelis talim di Jakarta, di mana buat kayak bahan marketing gitu loh. Oke. Bahan marketing. Ini di pesantren. Jadi di pesantren aku ada anak kecil hafal Quran nih. Terus kan nanti aku baca Quran banyak. Terus nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang jamaah di situ kayak kagum banget. Nanti aku dikasih bingkisan makanan, dikasih uang jajan. Terus mereka minta doain aku. Ada ibu hamil yang minta dielus perutnya sama aku. Aku yang waktu kecil, aku bingung kenapa orang-orang mengagumi itu betul. Padahal aku hanyalah anak kecil yang nggak paham apa yang aku baca.
Bagus. Itu jujur banget sih. Jadi sekarang kalau ada yang nanya, aku pengen hafiz dong, pertanyaannya buat apa? Buat Bener apa? sih. Dan selama ini yang katanya nanti orang tuanya masuk surga atau apa, yang katanya hafal Quran, benar nggak ada perintah hafal Quran, itu nggak ada. Betul. Perintah untuk menghafalkan Quran nggak ada. Ada perintah untuk menjaga, tapi bukan literally menghafal secara verbatim seperti yang aku lakukan. Iya. Dan misalnya nanti orang tuanya dapat jubah kebesaran di surga gitu, itu kebanyakan justru dari hadis palsu. Hadis palsu? Oh gitu. Iya, iya. Jadi bisa jadi hafal Quran sebenarnya tidak seistimewa itu. Oke, menarik nih. Dan ngapain? Aku ngerasa juga ini anak-anak banyak banget PR hafalannya. Waktu kecil kebetulan kayaknya menghafal itu salah satu core strength aku, jadi termasuk gampang. Malah kayak kitab-kitab kecil tuh kayak sengaja aku hafalin, nggak tahu buat apa, nanti supaya kalau ujian ditanya aku bisa jawab secara verbatim dari kitab gitu. Emang yang teksnya di kitab gitu, kayaknya supaya pamer aja sih, karena kan Gua hafal loh gitu ya. Karena guru-guru kita, sekolah kita sangat menghargai hafalan, yang mana padahal kalau secara level kognitif hafalan itu adalah skill kognitif yang paling rendah. Karena kan menghafal itu membeo. Itu kayak bayi, kayak diajarin mama ini papa, kayak emang selevel itu. Kalau menghafal level yang paling tinggi justru memproduksi ilmu pengetahuan, dan itu yang nggak ada. Kita belajarnya ngafal, habis itu belajar untuk ngutip sana ngutip sini, kayak seolah kita tuh nggak boleh punya pikiran sendiri gitu. Dan masalah memahami, kadang-kadang malah nggak paham. Kita cuma memahami bunyi aja, atau kadang-kadang tuh suka ada frasa-frasa yang diambil dari Quran yang padahal konteksnya nggak gitu. Ada nih penceramah yang akhir ceramahnya tuh suka bilang kalau ada yang baik itu dari Allah, kalau ada yang buruk dari saya. Itu sebenarnya dari Quran. Ada kisah di mana orang-orang Yahudi itu suka ngeledekin Nabi. Nanti kalau misalnya salah bilangnya dari diri sendiri, kalau benar bilangnya dari Allah. Itu sebenarnya ledekan orang Yahudi, itu kita adopsi jadi penutup ceramah. Oh, itu jokesnya Yahudi gitu ya, ngeledek gitu ya. Cara orang Yahudi ngeledekin Nabi, tapi kita jadiin penutup karena kita nggak tahu konteks ayat itu gimana gitu. Oke. Tapi itu penutup yang bagus buat stand up comedy sih. That's nice ya. Dan masalah hafal ini juga aku nggak tahu gimana ininya ya, gimana menyadarkan publik kalau misalnya secara pendidikan menghafal itu adalah komponen yang paling tidak penting dalam pendidikan. Tuh, setuju. Tidak mengajarkan kita berpikir kritis, tidak menggiring kita pada pemahaman, tapi cuma melatih kita menjadi beo aja. Oke. Keren. Boleh tepuk tangan Ibu Bapak, ini strong word banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kemudian kita kanca-kanca teng adik-adik sing hafid, sing hamalatil Quran. Kula pesen belajar niku nggih, belajar sisi belajar itu harus cari sisi ekstrimnya. Kula bolak-balik matur di berbagai kesempatan. Wow, kekhawatiran Mbak Mus kalau ada orang hanya kembali ke Quran itu memang bahaya sekali. Bayangkan kalau ada orang misalnya hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain, karena itu yang disebut Quran wa antasma'u bainal ukhtain. Jadi yang haram itu menikahi kakak dan adiknya, adik dan kakaknya sekaligus. Di situ tidak ada penjelasan perempuan dan budenya, perempuan dan mbahnya. Kemudian zaman Nabi Sugeng hanya ditambahi wala binal mar'ati wa ammatiha, wala binal mar'ati wa kholatiha. Dan tidak boleh menikahi perempuan pesduliknya atau budenya. Nabi sempat melarang. Karena kalau sebagai lelaki ini gue masuk lah. Misalnya bojone jenengan umur 17 tahun, bulike umur selawe 17 gue mungkin masuk lah dalam definisi biologis itu masih masuk. Dan Nabi tidak pernah menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha. Karena kalau istri kita umur 20, banyak mungkin umur 70. Itu kira-kira nggak usah dilarang, ya orang kepikiran lah. Jadi orang kepikiran ya rada sableng gitu. Nah,
Kemudian kalau hanya kembali ke Quran, nanti kita hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain, karena itu yang disebut Al-Quran. Wa antasma'u bainal ukhtain. Lalu lahirlah pakar-pakar balaghah. Itu disebut min itlaqil ba'di wa iradatil kul, yang disebut ukhtain tapi maknanya bainal mar'ataini sing bainahuma ada mahram atau ada mahramiyah. Antasma'u al mar'ataini sing bainahuma mahramiyatun. Jadi barokahnya ngaji sama ulama itu kita tahu duduk perkaranya. Ini lafadz yang mewakili atau lafadz yang sebenarnya atau lafadz yang simbolis. Lafadz simbolis itu saking mangkelnya Allah. Itu kalau ada orang salah itu disebut wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid. Jadi kalau misalnya dalam penelitian tidak pernah ada orang yang dirubah Allah menjadi kera, menjadi babi, itu kita masih bisa menganalisis itu saking ibaratun an ghadabillah, atau diistilahkan balaghah ini tasbih yang balik sehingga ada tuh tasbih dibuang. Jadi kalau orang Arab senang seseorang masih bilang Zaidun kal bakhri, tapi kalau senang banget bilang Zaidun bakhrun. Kalau gantengnya belum ganteng banget masih dibilang Zaidun kal badri, tapi kalau sudah ganteng banget kayak Rasulullah SAW disebut anta samsun anta badrun, kaf taswirnya dibuang, dan itu ablaq lebih balik. Jadi PR kita sebagai ahli Quran ini adik-adik itu tidak selesai, utamanya ya implementasi keseharian kita sebagai panutan lah, kalau boleh GR sebagai panutan. Kulo niku teng Narukan gitu yang jangkar kulo nggih kathah, karena ya saya ada pernah Pak D, Pak Alif. Kulo nggih tiap hari teng Tegal nggih, malam pun terencanakan ambek uzlah, jadi kulo niki pun matur Gus Afif. Niki kontrak kulo pun bar, kitabe Bali ben diwaca putu-putune kok enak ngongkon wong liya terus. Terus ngengken tiyang ngeten iki yo rada masalah saja. Dan kitabe bae diwaca putune. Dulu itu biasa. Taqiyuddin As-Subki ngarang kitab disarai putrane, dulu itu biasa. Imam Haromen ngarang kitab, ya semuanya bapak ngarang disarai anaknya, anak ngarang disarai cucunya, itu biasa dulu. Kalau sekarang enggak, mbahnya ngarang kula kan maca. Putune karek ngrungokno, nak cocok di film, nak ora dikritik. Terus saya minta ya, tradisi kula nu mboten sombong, di hallnya bapak itu saya tiap hallnya bapak mesti baca kitab. Mboten nate ngundang sinten-sinten. Perkara ini yang NU ini ora usah diundang wis teko, mboten wonten undangan sing teko mun kuwat. Mbok saking senenge wong alim, mbok saking senenge bingung mboten ngerti, pokoke ora diundang teko. Ya akhirnya kula bingung, ora hormat iku dosa. Hormat iku sing teko iku ninggal kewajiban ngurusi bojone, timbang ngurusi bojo ribet nekani hall. Timbang mulang madrasah kuncai buling-buling bisa roi sithik nekani hall. Terus kadang-kadang tiyang lunga niku nggih pelarian, mboten mesti hormat. Niku penelitian niku sampean cek. Terus niki kalau cerita pentingnya belajar Quran. Kemudian tradisi kita termasuk tradisi Bali Mbah Munawir. Kalau tahu banyak lah tentang cerita Mbah Munawir karena bapak saya itu hafal Quran, mbah saya hafal Quran, dan di antara sanadnya pasti lewat Mbah Munawir. Quran di Indonesia itu kalau nggak lewat Mbah Munawir, di antaranya lewat Kiai Said Sampang. Sekarang sudah generasi ketiga kalau nggak keempat, yang sekarang kalau nggak salah Kiai Rafiq bin Mansur bin Kiai Said. Dan di keluarga kula nggih, keluarga Lasem sama keluarga Damaran di Kudus. Dulu itu di antara keagungan Quran itu keahliannya ulama memberi penjelasan. Sebab itu disebut wal kitabil mubin, punya kemampuan mencerahkan. Kula memberi analogi, kalau kita belajar Ihya, itu hal yang tidak masuk akal itu menjadi masuk akal. Misalnya begini. Orang itu kalau dirasani itu harusnya seneng karena itu app kamu dibuka dan kamu menjadi tahu. Lau akhbaru kamu khbirun bi anna fi jubbatika akroban aw hayatan akun tatas kuruhu. Kalau ada orang memberitahu saya bahwa di baju kamu ada kalajengking atau ada ular berbisa, kira-kira saya matur nuwun apa enggak? Harusnya matur nuwun karena itu bahaya sekali kalau ada di tubuh saya. Harusnya ketika orang itu dikritik dengan kesalahan yang nyata, bukan fitnah, kesalahan yang nyata. Kesalahan Anda itu lebih mudirah fi dunya wa akhiratik. Kesalahan Anda itu bahaya sekali di dunia dan akhirat. Sekarang kamu menjadi tahu karena dikasih tahu. Harusnya matur nuwun sama yang ngasih tahu.
Kama anna huzati lau akhbaraka mukhbirun fi anna fi jubbatika hayatan aproban akun tataskuru. Pasti kita terima kasih. Tapi kita sebagai hafid Quran kalau disuruh belajar fikih, wong aku mondok kon ngapal kok belajar fikih. Kadang-kadang malah saking kaconya itu. Aku wong Quran, iku wong kitab. Memangnya kitab juga konti nak boten nggih Quran. Jadi masalah-masalah yang saya sering dikelui beberapa kiai termasuk Gus Kafabil Lirboyo pernah cerita, saking nggak pernah ngajinya, ada orang takut mutah karena hamil pas sholat ngunyah permen. Nggak tahu kalau itu membatalkan apa? Sholat. Jadi banyak cerita-cerita nyun sewu tanpa ingin tangkis merendahkan hafidh-hafidhah kita, hamalatul Quran hamilat ini ada masalah fiqhiyah keseharian. Kalau dulu itu udah ada. Kunna nata'allamul Quran, kunna utinal iman qoblal Quran. Kita ini dikasih iman dulu baru dikasih Quran sehingga iman kita mantep. Baru belajar Quran. Fana ta'allamuha asro'aya asro'aya. Dulu kalau istilahkan Quran memang pakai dhamir muannas karena artinya ayat. Terus dan kita tidak beralih hatta nata'allama halalaha wa haromaha. Dan kita tidak beralih sebelum tahu halalnya mana, haramnya mana. Ini penting karena ada hal-hal yang sifatnya itu fatal kalau tidak ngerti. Misalnya tafsir. Itu ada ayat wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron. Ketika khamr belum diharamkan, itu masih Allah imtinan. Imtinan itu menyebut nikmat. Di antara nikmat itu disebut tattakhiduna minhu sakaron. Kamu itu kalau punya buah anggur bisa agak-agak ngefly dan itu bisa melupakan problem Anda. Kemudian ketika perang, itu orang Islam itu sadar, yang orang kafir itu agak sakau, agak sakaron. Kalah dia pede, yang orang Islam gak pede karena sadar. Akhirnya masih ada jawaban kul fi ma ismun kabir wa manafi'u linnas, masuk terus kendel. Akhirnya ya sama-sama agak ngefly, sebagian ya tidak semuanya. Sehingga haramnya khamr itu sampai 3 kali periode. Pernah haram hanya kalau mendekati sholat, la taqrabus sholat wa antum sukaro. Tapi kalau mau sholat duhur ya nyakonya itu jam 7. Jangan setengah 12 nanti masih kuliah ilal kafirun abudu mata budun wa antum abidun nama. Karena peristiwa itu baru terakhir diharamkan tanpa catatan. Nah hal-hal seperti ini misalnya saya ini Mbah Mus sering ngendikan, Pak Kures juga sering ngendikan. Saya tidak percaya terjemah kata Mbah Mus. Ya karena kalau terjemah itu berdiri sendiri ada ayatun mansukhoh atau ahkamun sing mansukhoh atau hukmun sing mansuh. Kebetulan anak ini belajar yang mansuh, dia tidak ngerti nasihnya, yaitu terus dipegang. Katanya memegang Al-Quran. Padahal hukum itu sudah diganti sama Allah Ta'ala, disebut nasah mansuh. Jika dulu kalau Sayyidina Ali ngecek beberapa masjid, ada guru atau ustaz, kamu pengajar Quran iya. Apakah kamu ngerti nasah mansuh? Tidak. Jawabnya Sayyidina Ali, halakta wa ahlakta. Kamu sendiri rusak dan kamu merusak orang lain. Nah, ketika di Kerapia itu ada Mbah Ali Maksum. Mbah Maimun itu sering cerita ke saya. Dhisik iku hak Mbah Munawir saking kepingine santri Quran yang ngaji kitab. Itu kalau ada santri Lirboyo atau santri mana mulang muin itu Mbah Munawir ikut sebagai percontohan ben santri-santri itu seneng ngaji fikih. Terus kata Mbah Mun, saking kesemseme Mbah Munawir iku ambek wong alim, delalah besanan wong alim. Dulu Mbah Zaini pernah angsal keluarga Lirboyo. Sehingga beliau punya zuriyah teng Lirboyo. Terus besanan kalian Mbah Maksum. Nyai Hasyim angsal Bali Maksum. Sehingga terus di Krapia itu banyak orang-orang alim. Tapi terus Mbah Mun cerita kabeh wono regane, Bali Maksum terus populer sebagai alim alama. Sehingga yang ke Krapia itu ya ora pati niat tahfidz, niate ngaji kitab. Singkat cerita di era itu ada Ki Abdul Qadir, tapi pondok Krapia Bali Maksum terlalu populer sehingga terkenal ngaji sorof Bandungan. Sehingga dulu di Indonesia itu ada sorofnya Mbah Ali Maksum, ada sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron. Nah yang sorofnya Mbah Ali Maksum ya fa'ala yaf'ulu uf'ul. Kalau sorof di Mbah Maksum Kuaron fa'ala yaf'ulu i'lam. Yang satu ngikuti fi'il itu ya harus jejer fi'il, yang satu ngikuti jurumiyah. Kalau yang dikatakan master itu sing yaji usalisan
yang datang ketiga dalam tasrifnya fi'il. Sebab itu terus tradisi sorof tadi yang dalam latihan munakosah tadi diteskan anak-anak. Itu memang penting karena kalau kita nanti belajar sab'ah, sorof itu segala-galanya. Misalnya qiraatun Nafi' itu bacanya fala yuhzinka qauluhum. Karena beliau berkesimpulan kalau khazana yahzunu husnan itu susah, bukan menyusahkan. Yang makna menyusahkan itu af'ala yuf'ilu ifalan, sehingga qiraat apa ya antara fala yuhzinka qauluhum sama fala yuhzinka qauluhum. Tapi Imam Asim cara berpikir secara riwayat tentu qiraah itu sunnatun muttaba'ah. Banyak lafaz yang sudah seperti itu sudah mutaaddi, kayak qatala yaqtulu qatlan itu qatalahu bukan aktalahu. Sehingga beliau menganggap khazana yazunu sudah mutaaddi binafsi, jadi nggak perlu dibaca fala yuhzinka qauluhum, cukup dibaca fala yuhzinka qauluhum. Dan saya berkali-kali matur teman-teman yang mengkaji Quran, kafa'ah yakfu'u kuf'an itu bacaannya Imam Nafi', karena memang yang maknanya mukafa'ah itu mahmuslam. Tapi orang Quraisy itu nggak suka hamzah, sehingga ditakhfif menjadi kafa'ah yakfa'u kufuan, meskipun mereka tahu kalau itu mahmuslam. Nah Imam Asim di beberapa bentuk fi'il itu masih memahmuskan, misalnya Allahu yastahzi'u bihim, di isim fa'il juga mustahzi'un. Tapi kalau masdar beliau bacanya huzuan, kufuan. Padahal di fi'ilnya bukan nabiun, tapi nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Tapi di nabiun jadi nabiun, harusnya kan nabiun. Fa innan nabiyya man naba anillah. Dikatakan nabi itu orang yang menceritakan ketentuan Allah. Harusnya nabiun. Jika qiraatun Nafi' ya tetap wan nabiin, ya ayyuhan nabiu. Nah, berkahnya Mbah Munawir orang terus menjadi tahu qiraat sab'ah. Dan berkahnya Mbah Ali kemudian orang tahu duduk perkaranya. Kalau nabiun dari nabiun bimakna man akhbaro anillah. Dan terus berkahnya wow, kalau saya boleh GR berkah Gus Wafur kula berkah ngeten-ngeten iki duka Kiai Peres napa Kiai Media iki mboten roh. Berkah ini terus kula ngomong terus. Saya tidak khawatir salah, bukan karena saya maksum ndak. Wong Islam pun pinter. Nak bener minallah, nak salah kok Gus Bah. Jadi kula niku umat gelung. Jadi penak wong Islam niku penak. Kula niku sering tahajud nak ndonga ya Allah, kula niku pede mawon nerangno Quran. Mergo tiyang Islam pun sae. Nak bener jare jenengan, nak salah kula. Lah nak kula sing salah nggih sederhana mawon, kula abdun, kula kawula, kula nak ndonga nggih Rabbana dzalamna anfusana. Sebelum disalahkan orang juga saya sudah merasa salah. Wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan shalihah wa akharana wa sayya. Lan kula suwun kangkang, mbak-mbak yang khatam Quran pede mawon bahwa yang Anda lakukan menghafal Quran itu sudah benar, meskipun Anda tidak sempurna. Misalnya Anda tidak paham, Anda tidak bisa melakukan hifdzu kalil Quran wa al hifdzulah. Kamu menghafalkan Quran itu sudah menjaga lafaz-lafaz Quran, sehingga lafaz Quran tetap mutawatir, lafaz Quran tetap ma'ruf, tetap masyhur, sehingga ketika ada yang memasukkan Quran konangan. Tapi kalau yang hafid sedikit, lam yabluh adadat tawatur, takutnya kalau ada yang menyalah, ada yang apa, itu tidak diketahui. Ini barokahnya khamalatul Quran sing aksar wa aksar, itu kita terjaga. Nah, itu yang dimaksud Mbah Mus, Quran itu harus jadi budaya. Ning desa itu wong ra salat telat. Dengar ada warung ayamnya tiren, nggak disembelih itu tidak mau makan. Haram, padahal dia ra salat itu lebih dari haram. Tapi itu nggak mau makan ayam tiren. Gak sholat disuruh makan babi ya gak mau, haram. Sampai tadi yang nyolong saja milih wedus, bukan meleng babi, karena babi itu haram. Dan saya pernah digojlok sama wartawan, Pak Bahak, wah fikih Indonesia itu hebat, sampai maling saja masih pakai fikih gitu. Jadi kalau nyolong itu milih yang halal, bukan yang haram. Niku bentuk hormat kula teng keluarga Mbah Ali, bentuk hormat kula teng Mbah Mus dan keluarga niki kula badhe maos kitabipun Mbah Ali, kula panjenengan pengagum kitab-kitab yang dikarang orang Indonesia. Kita anggap niku lebih aplikatif lah, karena dikarang orang yang trauma dengan Indonesia. Kemudian setelah trauma ingin membenahi Indonesia. Misalnya jenengan ngertos sesajen, mbok haramno iku tradisi, mbok barno iku sawangane kok dekati sirik ning pinggir wit gede. Akhirnya dimodifikasi, wis mangan-mangan, kumpul-kumpul tapi tahlilan.
Masuk tahlilan la ilaha illallah barani kalimatu syirkin. La ilaha illallah itu kalimatu syirkin. Kalau dilafatkan di bawah pohon. Terus piye logikane? Kalau bolak-balik matur. Hadil kalimah sara bihal kafiru mu'minan. Fa kaifa saral mu'minu kafiran juga bihadil kalimah. Itu logikanya enggak ketemu. Orang yang kafir puluhan tahun saja sekali melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah qul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salam. Selesai, sara mukminan. Bihadil kalimah. Kemudian kalimah yang sama ketika kita baca dianggap kita ini kafir, juga bihadil kalimah. Akhirnya dengan modifikasi khas Indonesia, kearifan Indonesia tetap sesajen tapi tahlilan. Tetap melakukan hal-hal Jawa tapi dimodifikasi menjadi Islam. Kalau kita misalnya orang modern nggak ingin mengganggu orang lain yang kita tamui, gampang dalilnya. Ada ayat la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Kamu jangan sowan ke orang lain atau dolan ke orang lain. Hatta tastanisu. Ukurannya bukan salam dulu, bukan hatta tusalimu, hatta tastanisu. Jika kamu merasa nyaman, kamu bisa mengukur tingkat akrab kamu. Kamu bisa mengukur jamnya orang itu. Kamu bisa mengukur kebutuhan orang itu. Butuh saya enggak? Kena apa mertamu pengen kayak duit bebas jam. Atau kamu orang cantik yang kamu tamoni sing seneng kue bebas jam. Tapi aku apa nagih hutang. Mertamu orang yang kamu tagih itu mesti kamu dianggap problem. Atau mertamu orang yang enggak akrab di jam istirahat. Tentu kita dianggap problem. Makanya ukurannya Quran tuh hatta tastanisu. Kamu merasa nyaman. Istinas itu nyaman. Enjoy. Kayak saya dolan di Gosofur kan akrab mulai kecil teman saya. Mungkin bisa ngabaikan jam. Jadi kalau saya dolan di kiai yang tidak kenal saya, mungkin kedatangan saya dianggap problem karena di jam tertentu. Saya harus mikir, kayak apa hebatnya Quran ketika bikin aturan la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu. Setelah nyaman nggak apa-apa waktu salimu, jangan salam dulu. Istinasnya tidak kena, salamnya geger. Akhirnya banyak kiai keselak. Assalamualaikum. Pas makan, nggak dijawab. Assalamualaikum. Nah hal-hal seperti itu harus santri-santri ini kalau niat ngandani lari-lari, bukan niat ngandani kiai-kiai. Harus waqafil qalb, harus warrasikhuna fil ilm. Tahu betul kualitas hatta tastanisu. Kamu itu merasa nyaman istinas. Kemudian rasa nyaman ukurannya apa ya? La doror wala diror. Kamu tidak ganggu diri kamu sendiri, juga agak mengganggu orang lain. Sehingga setelah itu semua baru watu sallimu ala ahliya. Nah andai kan kita ya tadi Dawe Mbah Mus, kita semua sudah seperti itu. Kalau bertamu di orang ya kita ngukur tingkat akrab kita, tingkat dibutuhnya kita. Hingga di tradisi NU itu ya dolan kiai pendak diundang karena itu pasti diinginkan. Wong kula nate diceritani pernah misanane Mbah Mun. Kula nate Gus ditiliki Mbah Mun mboten seneng. Kena apa? Beliau pas khutbah Mbah Mun rawuh delalah Mbah Mun jarak salat ning saf awal. Bar niku tiyange meruntus meriang. Karena khotib itu harus naik ke mimbar kudu ngandani takwa usikum wa nafsi takwa. Teng isore niku Mbah Mun. Walhasil terus lara terus wan yai. Mbah, nak dolan nggih dikira-kira, ampun pas Jumatan. Semenjak niku Mbah Mun Basahal niku nak Jumatan temburi. Basahal itu kalau Jumatan itu sudah komat gelar beliau keluar dari mobil serenane itu. Miyos terus salat terus kundur. Kalau dulu ya janggal iki wong alim alama nak salat kok nguri. Ternyata itu enggak ingin jadi problem bagi khotib. Jenengan iso bayangno khotbah teng ngarepe Mbah Mus, terus kula munggah ngeten nyekel tongkat, usikum wa nafsi fi taqwa. Terus apa ya? Akhirnya terus kula niku kan jare wong akeh, mbotenan Bu. Jare wong akeh rada iso ngaji. Kula nak Jumatan niku nguri gara-gara diceritani niku. Ternyata khotibe ge cerita kula, matur nuwun Gus, pokoke nak pas Jumatan aja ketok. Dianggap musibah, kedatangan Allah dianggap musibah. Nah hal seperti itu ya ukurannya gampang kata napa? Stanis. Pun iki kula mau terakhir niki, Pak niki Gus Ilmi, Gus niku sing Gus Hafiz pokoke sing waris-waris. Niki cerita kemarahanipun Bali Maksum ngadepi firqah-firqah kelompok-kelompok sing mboten jelas nih. Oleh ngendikan niku kula masih ingat karena saya khatam kitab ini itu 2 kali. Nggih khatam tenan maksudnya kula sinaoni terus padanan dalil yang beliau sebut tak cari sampai ketemu bener-bener kula cari ya saya ulang lagi dalil padannya kula cari terus
emosi-emosi beliau juga tak tulis karena beliau di antara yang diceritakan itu sampai ngendikan wahal bi jununun, kata beliau, apa saya ini sudah gila ketika saya fatwa misalnya orang nggak boleh ziarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya menghalangi orang ketemu nabinya. Makanya bener Bamus tadi, ada orang itu juga wiridan itu sunat atau orang dalile piye. Terus ada orang yang provokasi gini, kamu dikatakan bid'ah setelah sholat gak wiridan, kowe iku ben ora nyebut Allah. Terus kepikiran matur kula, wis Agus bar sholat itu pokoknya aku wiridan, cek bid'ah cek ora, wong kok ora oleh eling Allah. Wis gak usah dalil-dalilan. Tadi pertama diprovokasi, wiridan model ngono iku ora ono sanate, ora ono hadise. Singkat cerita orang ini meninggalkan wiridan. Terus ketemu orang NU yang kebetulan rapati iso ngaji tapi pinter logika. Kowe ora tau wiridan saiki nek bar salat, ora tau, enggak ada hadisnya gini-gini. Kowe iku dibodoni, ben kowe ora tau nyebut Allah, ora eling Allah. Muring-muring kan. Akhire anggar bar salat wiridan. Mboten dalil-dalilan cara Bamus, mboten dalil-dalilan. Lah ini nah cara Mbah Maksum istilahno betapa kaconya orang sing yaqulu bainahu wa baina nabi, memisahkan orang itu dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Mbah Ali, walazima kadzalik ayyakuna ulamaul Islam min awali hadil umma ilal yaumi fi khata'in azim. Haitsu annahum ya'taqiduna fi kutubihim ad-diniyah al-abwab wal fusul. Yadhkuruna fiha ziyaratahu sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa inni bima ahmidu min laqabi kiai. Amur wa usaddidu fil amri kullu mu'minin ayasudda rohlahu tariklahu ila ziyarati. Jadi beliau sendiri di sini juga, dan saya atas nama sudah diberi gelar kiai, memberi fatwa. Jadi di kitab Syajaratul Ma'arif itu ada babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Orang itu kadang harus sombong, menyebut kelebihannya sendiri. Kayak Nabi Yusuf ngendikan inni hafizun alim. Nabi Sulaiman juga ngendikan wa utina min kulli syai'. Itu bukan sombong, tapi cara beliau untuk memaklumatkan. Saya belum pernah merasa ahli tafsir. Tapi kan kita khawatir kalau ada tafsir yang cara Mbah Mus tadi kiai produk sendiri. Akhirnya kalau mau tafsir, saya pernah ngaji Mbah Maimun, ngaji Bapak. Saya baca kitab Al-Ibris, baca Al-Iqlil, baca terjemah Kemenak, baca terjemahnya Pak Quraisy, baca terjemahnya Imam Sa'rawi, baca banyak lah yang saya baca. Termasuk membaca kitab-kitab dulu mulai tafsir Tobari, tafsir apa saja yang saya bisa tak baca. Bukan karena saya merasa tahu enggak, tapi kayak apa umat ini kalau dapat ilmu dari orang yang tidak kredibel. Kalau misalnya itu sombong. Nah sekarang dokter gigi juga nulis, dokter gigi, dokter jantung. Itu kalau enggak nulis ya enggak tahu kan barokahnya. Kalian kalau suwon santri-santri misalnya jenengan ahli takrib itu semua untuk rumah. Ahli takrib medium. Spesial bab ibadah. Nanti yang nggak pati pinter ya spesial mandi junub, nggak apa-apa. Yang penting orang tahu kamu keahliannya di mana. Daripada kamu nggak memaklumatkan, kemudian ada orang lain yang nggak pernah ngaji memaklumatkan seakan-akan paling tahu Islam. Terus menjadi mahatus soal, menjadi marhalur rijal. Kayak apa? Islam mau dikemanakan? Semua ulama dulu biasa ngendikan ma'adkhaltu fi kitabi hadza illa shahih, kata Imam Bukhari. Yang saya masukkan di sini semuanya hadis sahih. Dan sebelum saya masukkan sholaitu rakaatain, saya sholat dulu. Semuanya menggaransi kitabnya. Makanya di Syajaratul Ma'arif ada babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Yaitu ketika Nabi Yusuf menghentikan inni hafizun alim. Nabi Sulaiman menghentikan wa utina min kulli syai'. Wal anbiya kulluhum yaqulun inni lakum nasikhun amin. Semua nabi pasti maklumatkan diri inni lakum nasikhun amin. Saya ini penasihat terbaik, nasihat yang bisa dipercaya. Kemudian ketika ada zamanul khiddi, zaman hasud, zaman orang enggak fair, seakan-akan seperti itu tuh keangkuhan. Coba Mbah Bisri menamakan kitabnya itu Al-Ibris. Al-Ibris itu apa? Emas yang murni. Makna cari di berbagai kamus maknanya Al-Ibris itu emas yang murni. Kayak apa? Semua kitab juga dinamai dengan nama-nama keren. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, demikianlah konten video yang kami persembahkan kepada para pemirsa, para sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah kami persembahkan
kami sampaikan kepada Bapak Ibu, sahabat sekalian, bermanfaat, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dari kami, apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.